menceritakan dongeng tentang tikus kecil dan Gruffalo. Seekor tikus kecil berjalan menyusuri sore di sebuah hutan berlatara. Langkah si tikus terendus oleh seekor serigala. Di mata serigala, tikus kecil terlihat sangat menarik untuk dijadikan santapan. "Hai tikus kecil, mau kemana? Maukah kau menemaniku makan siang di ruang bawah tanah?" Serigala menunjuk sebuah lubang di antara akar pepohonan besar. "Oh, betapa baiknya kamu, wahai serigala. Tapi aku sudah punya janji untuk makan siang dengan Gruffalo." "Gruffalo? Siapa dia?" "Gruffalo, kamu tak mengenalnya. Dia punya taring panjang di sela-sela giginya dan cakar yang kuat dan gigi yang super tajam menyembul keluar di antara celah bibirnya." Belum selesai tikus kecil bercerita, serigala cepat-cepat memotongnya. "Kalian akan makan siang di mana?" "Di sini, tepat di samping pepohonan, di mana di bawahnya kamu berlindung. Dan makanan favoritnya adalah serigala panggang." "Hah? Serigala panggang? Oh tidak, selamat tinggal tikus kecil." Secepat kilat serigala berlari menyelamatkan diri. Serigala bodoh, semua juga tahu tak ada makhluk yang bernama Gruffalo di dunia ini. Tikus kecil melanjutkan perjalanannya. Burung hantu yang tengah terbang mengelilingi rimba melihat tikus kecil dari kejauhan. "Wow, tikus kecil dan gemuk itu pasti akan terasa gurih di lidahku," gumamnya dalam hati. "Hai tikus kecil, mau kemana?" "Hai juga burung hantu," jawab tikus kecil sambil melambaikan telapak tangannya ke arah burung hantu yang terbang rendah di atas kepalanya. "Maukah kamu menemaniku minum di teh di atas ranting?" "Oh, burung hantu, sungguh baik hatimu. Sayang sekali, aku sudah punya janji untuk minum teh bersama Gruffalo." "Gruffalo? Siapa dia?" "Gruffalo, kamu tidak mengenalnya?" Burung hantu menggeleng tanpa ekspresi. Dia punya lutut yang kasar menonjol dan kuku jaring kakinya panjang menyeramkan, dan di hidungnya bertengger sebuah kutil berwarna hijau yang beracun. Dan di mana kau akan bertemu dia?" Cepat-cepat burung hantu memotong kalimat tikus si kecil. "Di sini, di tepi sungai ini, dan makanan favorit Gruffalo adalah es krim burung hantu." "Hah? Es krim burung hantu? Tito. Selamat tinggal tikus kecil." Tanpa berpikir panjang lagi, burung hantu pun segera berlalu. Burung hantu bodoh, semua juga tahu tak ada makhluk yang bernama Gruffalo di dunia ini. Ditinggalkanlah tepian sungai itu dengan bersiul ringan. Tikus kecil meneruskan perjalanannya. Seekor ular piton mendesis-desis di antara tumpukan potongan kayu. Ular piton dapat mengendus aroma segar dari seekor tikus. Sebentar lagi perutku yang kosong ini akan terisi." Matanya berbinar-binar gembira. "Hai tikus kecil, mau kemana? Sudikah kau datang ke pestaku?" "Oh, hai ular piton. Wah, tak kusangka aku bisa bertemu ular sedermawan kamu. Tapi sayang sekali, aku sudah ada undangan ke pesta Gruffalo." "Gruffalo? Siapa dia?" "Gruffalo, kamu tidak mengenalnya." Ular piton memutar kedua bola matanya. Dia memiliki mata besar berwarna orange dan lidahnya yang hitam legam senantiasa menjulur kemana-mana. Dan bila kau lihat punggungnya, akan nampak duri-duri tajam berwarna ungu. Dan di mana kau akan bertemu dengannya, tikus kecil?" Ular piton tak mau mendengar cerita tikus kecil lebih lanjut baginya. Gruffalo adalah makhluk yang sangat menjijikan. Di sini, di dekat danau ini, dan makanan favoritnya adalah orak-arik daging ular. "Hah? Orak-arik daging ular? Oh tidak, lebih baik aku sembunyi sekarang. Selamat tinggal tikus kecil." Dan secepatnya ular piton mencari tempat bersembunyi yang aman di antara tumpukan kayu. Ular piton bodoh, semua juga tahu tak ada makhluk yang bernama Gruffalo di dunia ini. Tapi ups, oh there my God, makhluk apakah ini? Dia punya lutut kasar yang menonjol, bermata orange dengan taring panjang menyembul dari celah bibirnya. Lidahnya yang hitam menjulur kemana-mana. Dan itu kutil hijau di atas hidungnya beracunkah? Dan punggungnya, duri-duri tajam berwarna ungu itu tampak menancap di sana. "Oh, tolong,
Sekarang apa yang harus aku lakukan? Pikir tikus kecil dalam hati. Ternyata Gruffalo nyata, tak hanya ada dalam imajinasiku. Makanan favoritku. Gruffalo ketika dia memergoki tikus kecil sedang menatapinya dengan pandangan aneh. Kamu terlihat sangat menggerakkan. Pasti sangat nikmat bila ku makan bersama sepotong roti dan segelas susu. Gruffalo tak henti-hentinya terkekeh sambil menjulurkan lidah hitamnya. Nikmat. Tunggu dulu Gruffalo, jangan bilang aku ini nikmat. Asal kamu tahu, aku adalah penguasa hutan ini. Semua binatang yang ada di hutan ini tunduk dan takut padaku. Jalan saja di belakangku, kau akan melihat bagaimana binatang-binatang itu akan lari tunggang langgang begitu melihatmu. Well. Mana coba, berjalanlah tikus kecil. Aku akan mengikutimu dari belakang. Ingin kubuktikan jikalau kau tidak sedang berbohong padaku. Tikus kecil berbalik arah, disusuri jalan-jalan di mana dia bertemu ular piton, burung hantu dan serigala. Setelah berjalan beberapa jengkal, Gruffalo membuka suara. Aku mendengar suara desis di ujung sana. Itu ular piton, sahut tikus kecil. Ular piton yang sedang mengintip di balik tumpukan kayu mendelikan kedua matanya. Hai ular piton, tikus kecil mengelingkan matanya dan dengan jarinya ia menuju Gruffalo. Oh, Grumps, jadi kau benar-benar akan pergi ke pesta dengan Gruffalo? Kabur! Ular piton menggelambangkan kepalanya ke dalam tumpukan kayu, berharap Gruffalo tak akan mengacak-acaknya. Nah, Gruffalo, kamu lihat kan ular piton yang besar itu amat takut kepadaku. Amazing, kata Gruffalo. Mereka melangkah lebih jauh lagi menuju tepian sungai. Aku mendengar suara twito dari balik dahan. Apakah itu tikus kecil? Oh, itu burung hantu yang sedang tidak siap menerima kedatangan Gruffalo. Tanpa sangat ketakutan, hanya sekali lirik burung hantu langsung mengucap selamat tinggal. Kau benar-benar akan minum teh bersama Gruffalo? Dadah tikus kecil, semoga harimu menyenangkan. Dengan tenaga tambahan dikepakkannya sayap menjauhi Gruffalo dan tikus kecil. Si burung besar itu takut sekali kepadaku. Masih tak percayakah kau akan kehebatanku sebagai penguasa hutan ini? Ceka. Luar biasa. Gruffalo berdecak kagum. Laju langkah mereka terus melanjutkan meninggalkan tepian sungai. Gruffalo menangkap sesuatu di telinganya. Suara apa itu tikus kecil? Aku mendengar tip-tap di ujung jalan sana. Oh, itu serigala sedang mencari mangsa. Hai serigala, sedang apa kau di sini? Maukah kau bergabung bersamaku dan Gruffalo? Serigala menyeringai sedikit. Setelah ia menatapi sosok Gruffalo yang begitu menyeramkan di matanya. Ternyata tikus kecil tidak bohong. Dia akan makan siang bersama dengan Gruffalo dan makanan favoritnya adalah serigala panggang. Wah, alamak, lebih baik aku pergi sekarang juga sebelum Gruffalo menjerat kakiku. Oh, Ferain. Hai serigala, tunggu dulu, kamu benar-benar tak ingin makan siang bersamaku? Tidak, terima kasih tikus kecil. Sekarang tikus kecil membalikkan badannya menatap tajam ke arah Gruffalo. Nah Gruffalo, kamu bisa melihat sendiri kan kehebatanku. Semua binatang di hutan ini takut dan segan kepadaku. Dan asalkan kamu tahu ya Gruffalo, sekarang ini perutku mulai berbunyi sepertinya ia minta segera diisi. Dan makanan favoritku adalah Gruffalo Crumble. Gruffalo Crumble? Tidak, tikus kecil, jangan. Gruffalo yang sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa dikdayanya tikus kecil itu tampak ketakutan. Dia pun lari terbirit-birit. Hening dan sunyi, seekor tikus kecil tampak duduk di atas batu kecil di sebuah hutan belantara. Sepotong kacang yang dia pungut di antara dedaunan yang berserakan di tanah terasa begitu nikmat di mulutnya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.